Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah PBW dan MDI Palaser, serta semua teman-teman mata kuliah MDI dan PBW yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ali Firmansyah dengan NIM 06500200013 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil laporan dari analisa dalam perancangan website e-commerce sneakers. Selanjutnya yang pertama adalah latar belakang dan tujuan. Perkembangan teknologi semakin pesat dan cepat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini membuat manusia bagaikan tak terpisah oleh jarak dan ruang waktu. Perkembangan teknologi yang kian maju membuat manusia bisa menggunakan berbagai macam peralatan untuk alat bantu dalam menjalankan berbagai aktivitas sebagai sarana pendukung produktivitas. Perkembangan teknologi ini juga mempermudah pekerjaan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Juga perkembangan teknologi ini harus diiringi oleh pengembangan sumber daya manusia itu sendiri untuk terus berinovasi dan selalu mengikuti perkembangan zaman agar terjadi sinergi antara teknologi dan penggunanya. Tujuan saya dalam penerapan aplikasi sistem order sneakers ini diterapkan agar lebih fleksibel dan efektif. Aplikasi sistem order sneakers ini menyediakan layanan untuk memadukan informasi yang tersimpan sehingga memudahkan bagi pembeli dalam memesan dan pembelian sneakers secara online tanpa harus bersusah payah pergi ke toko sneakers. Jadi pelanggan hanya bisa memesan secara online produk sneakers yang ia inginkan tanpa harus jauh-jauh datang ke toko sneakers untuk mencari produk sneakers seperti Vans atau Converse yang ingin ia beli. Ia bisa melakukannya di rumah, kapan saja, dan dimanapun. Selanjutnya ada analisa dan desain sistem. Hasil dari analisa dan desain sistem ini akan dijadikan dasar dalam pembuatan rancangan sistem informasi manajemen untuk penilaian autentik. Pada analisa kebutuhan pengguna itu terdapat 3 faktor, ada pelanggan, sistem, dan admin. Pelanggan memiliki kebutuhan pengguna aplikasi berupa melakukan registrasi, melakukan proses login, memilih sneakers yang diinginkan, memesan sneakers yang sudah dipilih, dan melakukan pembayaran. Di sistem, memverifikasi data email dan password untuk melakukan login, mengecek stok barang, memverifikasi pembayaran, mengirim invoice, mengirim update pengiriman barang. Pada admin itu menyimpan data pelanggan, menginput data produk, melakukan maintenance aplikasi atau web, mengecek pembayaran, dan melakukan pengiriman pesanan. Selanjutnya, flowchart. Flowchart itu merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Biasanya, pada flowchart ini menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan tanda panah. Jadi di diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran dalam penyelesaian masalah. Di flowchart ini terdapat 3 aktor, ada pelanggan, sistem, dan admin. Yang pertama, pelanggan mulai. Selanjutnya, pelanggan mengunjungi web, melakukan registrasi. Registrasi diteruskan ke sistem dan data registrasi pelanggan disimpan oleh admin. Selanjutnya, pelanggan login dengan email dan password. Kemudian dicek oleh sistem. Jika email itu salah, ia akan langsung balik ke tampilan login dan email untuk meminta memasukkan login atau email yang benar. Jika benar, pelanggan akan melihat produk toko atau ke beranda. Selanjutnya,
pelanggan memilih produk. Setelah memilih produk, di sistem dicek stok produknya. Jika produk ready atau ada, pesanan langsung diproses oleh sistem. Jika produk itu kosong, akan dikirim notifikasi ke admin. Admin akan mengupdate stok. Terus admin mengirim notifikasi pelanggan jika stok itu kosong, akan diteruskan ke beranda untuk pelanggan melihat produk yang lain. Jika stok itu ada atau barang itu ada, langsung lanjut ke pesanan diproses oleh sistem. Kemudian pelanggan melakukan konfirmasi pesanan. Setelah konfirmasi pesanan, pelanggan melakukan pembayaran. Di sistem diverifikasi pembayaran, di admin mengecek pembayaran, selanjutnya admin mengirim invoice ke sistem. Sistem meneruskan nomor invoice ke pelanggan berupa nomor invoice. Selanjutnya, pelanggan mengecek pesanan, diteruskan ke admin, mengirim barang, terus admin update nih barang sudah dikirim, terus sistemnya itu mengupdate status barang sudah sampai mana, sudah sampai tujuan, terus di pelanggan mendapat update barang dan pelanggan menerima barang tersebut. Nah, selanjutnya itu pelanggan dipilih untuk memilih lanjut atau tidak. Jika tidak, selesai. Jika memilih lanjut, akan balik ke pelanggan melihat produk toko atau ke beranda. Selanjutnya ada DFD atau Data Flow Diagram, yaitu jenis diagram yang menunjukkan pergerakan informasi dari satu tempat ke tempat lain sebagai bagian dari prosesor tertentu pada umumnya. Nah, dalam kasus lain, DFD ini juga dapat menunjukkan bagaimana berbagai departemen dalam organisasi bekerja sama. DFD juga menyediakan informasi mengenai luaran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. Ada banyak level-level pada DFD ini, tetapi saya hanya membuat 2 level saja, yaitu DFD level 0 dan DFD level 1. Pada bagian ini, yaitu DFD level 0, ada pelanggan, sistem, admin. Yang pertama, pelanggan itu mengirim ke sistem berupa registrasi, username, password, memesan produk, membayar produk. Selanjutnya dari sistem diolah, diproses, diteruskan ke admin berupa konfirmasi data pelanggan, menyimpan data pemesanan pelanggan, detail dan bukti pembayaran, serta mengurus maintenance aplikasi. Nah, dari admin itu diproses, dikirim lagi ke sistem berupa update data pelanggan, update data stok barang, update pesanan pelanggan, mengirim invoice pembayaran. Dari sistem diteruskan ke pelanggan berupa konfirmasi pesanan, memantau pesanan, menyimpan invoice, dan status pengiriman. Selanjutnya ada DFG level 1. Pada DFG level 1 ini terdapat 7 tabel. Ada pelanggan, admin, produk, pembelian, pembayaran, pembelian produk, dan ongkir. Serta ada 6 proses. Ada login, belanja, check out, pembayaran, transaksi, pengiriman. Pertama ada pelanggan itu mengonfirmasi akun ke proses login atau ke sistem, kemudian balik lagi ke data pelanggan. Terus pelanggan menginput username password ke sistem, dari sistem diteruskan ke tabel admin berupa konfirmasi akun, dari tabel admin di-approve data, kemudian dikirim ke sistem berupa status akun ke pelanggan. Yang kedua, belanja. Pelanggan memilih produk ke sistem, sistem memasukkan barang ke dalam keranjang, diteruskan ke tabel produk, dari produk menampilkan stok produk ke sistem, kemudian daftar produk ke pelanggan. Pelanggan memilih barang yang dipesan ke sistem, check out, kemudian update barang pesanan ke pembelian. Pembelian memberi pesan jika barang ready ke sistem check out, kemudian mengirim nota pemesanan ke pelanggan.
Dari tabel pembayaran mengeluarkan tagihan pesanan melalui sistem meneruskan ke pelanggan berupa pelanggan menerima tagihan, terus pelanggan mentransfer tagihan pesanan, kemudian dari sistem meneruskan bukti pembayaran ke tabel pembayaran. Selanjutnya, aktor admin. Admin itu menyimpan database transaksi itu ke sistem transaksi, kemudian dikonfirmasi pembayaran, terus ke tabel pembelian produk. Tabel pembelian produk diteruskan data pembelian produk ke sistem, kemudian sistem meneruskan ke admin berupa admin menyiapkan pengiriman barang. Selanjutnya, admin mengirim barang, diproses oleh sistem meneruskan ke tabel ongkir berupa pengiriman masuk ke dalam database, dari tabel ongkir mengirim notifikasi ke pelanggan, dari sistem kemudian barang dikirim, terus barang sampai ke pelanggan. Itu penjelasan dari DFD level 1. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi ERD ini merupakan diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Nah, di tabel ERD ini ada 7 entitas atau 7 tabel berupa pembayaran, pelanggan, proses, admin, pembelian, ongkir, dan pembelian produk. Dari tiap tabel itu ada beberapa atau beserta atributnya. Seperti pembayaran, ada ID pembayaran, jumlah, nama, ID pembelian, bukti, bank, tanggal, ID pelanggan. Pada pelanggan, itu memiliki beberapa atribut seperti ID pelanggan, nama pelanggan, nomor pelanggan, password pelanggan, email pelanggan. Pada tabel produk memiliki beberapa atribut, yaitu ada nama produk, ID kategori, foto produk, deskripsi, harga stok. Admin ada ID admin, username, password, nama lengkap. Pembelian ada total pembelian, tanggal pembelian, ID pelanggan, ID pembelian. Pembelian produk ada ID pembelian produk, ID pembelian, ID produk, ID jumlah. Di ongkir ada atribut berupa ID pengiriman, nama kota, tarif, ID pembelian. Di pembayaran itu ID pembayaran sebagai primary key. Di pelanggan, ID pelanggan sebagai primary key. Di produk, ID produk sebagai primary key. Di admin ada ID admin. Di pembelian ada ID pembelian. Di ongkir ada ID pengiriman. Serta di pembelian produk ada ID pembelian produk sebagai primary key. Nah, seperti yang dilihat, di situ terdapat ada tulisan 1 atau N. Apa sih 1 atau N itu? 1 atau N itu merupakan kardinalitas. Nah, kardinalitas itu biasa atau disebut juga dengan derajat relasi maksimum pada ERD. 1 itu atau one, N itu atau many. Contoh penjelasannya seperti tabel produk diupdate oleh satu admin, sedangkan admin mengupdate banyak produk. Terus pelanggan, satu pelanggan memilih banyak produk, sedangkan banyak produk hanya dipilih oleh satu pelanggan. Terus contohnya dari tabel pelanggan ke pembayaran. Satu pelanggan melakukan banyak pembayaran, sedangkan banyak pembayaran hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Terus dari pelanggan ke pembelian, satu pelanggan melakukan banyak pembelian, sedangkan banyak pembelian dilakukan oleh satu pelanggan. Terus dari pembelian itu berdasarkan pembelian produk. Jadi satu pembelian produk berdasarkan satu pembelian berdasarkan satu pembelian produk. Terus pada sistem pembayaran
pada sistem banyak pembayaran memilih ongkir, sedangkan ongkir hanya dipilih oleh satu pembayaran. Seperti itu penjelasan mengenai IRD. Selanjutnya ada mapping. Apa sih itu mapping? Mapping table merupakan proses perubahan dari model data konseptual atau yang biasa disebut kita dengan IRD dalam bentuk model data fisik. Nah, jadi setelah kita membuat IRD, kita itu memetakan entitas-entitas pada sebuah tabel. Nah, jadi di sini kan ada beberapa tabel yang merupakan dari entitas tersebut. Ada tabel pelanggan, pembelian produk, pembayaran, ongkir, admin. Nah, di tabel mapping ini ada tulisan PK dan FK. Apa sih PK dan FK itu? PK itu primary key, FK itu foreign key. Primary key atau kata kunci atau kuncinya yang membedakan satu itu dengan tabel yang lain. Jadi tidak bisa sama. Sedangkan foreign key itu apa sih? Foreign key itu merupakan primary key yang berada di tabel lain sebagai penghubung yang dihubungkan dengan garis-garis. Jadi di mapping ini kita melakukan pemetaan dari IRD. Contoh di pelanggan itu primary key-nya ID pelanggan. Terus ID pelanggan ada di mananya sih? ID pelanggan ada di pembelian sama di pembayaran. Jadi di pembelian itu ada tabel ID pelanggan itu sebagai foreign key. Dan di tabel pembayaran terdapat ID pelanggan juga sebagai foreign key. Nah, di pembelian itu ID pembeliannya sebagai primary key. Kemudian di pembelian produk kita masukkan ID pembelian itu agar menjadi foreign key. Dan kita masukkan juga di pembayaran dan juga kita masukkan di ongkir untuk menjadi foreign key dengan membuat tabel tambahan yaitu ID pembelian. Selanjutnya produk itu ID produk sebagai primary key kita hubungkan dengan pembelian produk, kita masukkan atribut ID produk biar jadi foreign key. Terus selanjutnya di sini ada tabel admin. Tabel admin ini tidak terhubung oleh apapun, tidak ada garis foreign key-nya. Karena di admin ini hanya kita jadikan ID admin itu hanya sebagai primary key. Sekian itu saja penjelasan saya mengenai analisa dalam proses perancangan pembuatan website e-commerce sneakers ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang lengkap. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.